Ricky sendiri sih nggak kesel sih, maksudnya masih ngejar-ngejar Elsa juga sampai sekarang, masih berharap ada respon yang baik dari si Elsa. Cuma kalau misal dari saya, pandangan saya ngeliat si Ricky itu kayak apa ya, kesel sih, maksudnya sebegitu ngejar seseorang yang nggak mengharapkan dia sama sekali kan, itu doang sih. Dapat Elsa dapat hadiah ulta dari Randy. Happy banget dan malah ngarepin Randy datang ke tempat rehabilitasi. Oh, pas ini tuh. Iya, jadi ketika ketika suami Elsa udah datang, mertua, orang tua, adiknya, kakaknya juga udah datang, ada satu yang kurang di dalam pikiran dia, dan itu Ricky. Dan ketika dia lagi memikirkan itu, tiba-tiba Ricky muncul, terus ngasih kado buat si Elsa. Clothing lain juga. Itu masih online, terus terjun ke makanan. Untuk kedepannya juga pengen buka seafood sih. Kalian nggak mungkin mau nyusul bisnis juga nanti sama kalian? Ya, Insyaallah nanti. Cuma kan kalau kayak gini nggak bisa kayak buka usaha tuh jangan banyak-banyak dulu, takut nggak ada yang fokus ya. Pengennya sih ya Randy ya fokusin aja dulu Taichannya sama clothingannya dia. Kalau Glenka ya nantilah menyusul lah. Tapi kalau misalkan Glenka sendiri juga ada sih, tapi sama tante perhiasan sih rencananya bulan Desember lah insyaallah. Kalau untuk sama Randy ya paling mereka untuk sekarang support aja dulu. Untuk nextnya ya kita nggak tahu ya sayang, kita bikin apa lagi ya. Akan ada kolaborasi musik juga ya Kak? Iya, rencananya. Rencananya kita mau bikin single, lagu, duet. untuk lagunya nanti tunggu aja, Masih proses. lagi proses. Ini tapi kenapa sih bikin bisnis makanan? Apa karena mikirnya ke depan nanti dunia entertainment gak selamanya apa gimana nih? Kalau pengen ini jangka panjang apa gimana? Jadi sebenarnya untuk memulai bisnis itu sebenarnya udah ada, sebelum masuk ke dunia entertainment juga ada keinginan pengen bisnis kan buat diri sendiri, dan itu karena ketika udah masuk ke dunia entertainment keinginan itu masih ada untuk buka bisnis. Jadi alhamdulillah hari ini dikabulkan lah keinginan itu sendiri, buka usaha makanan, usaha baju sweater gitu ya. Dan untuk kedepannya juga buat ini sih karena emang ada niat dari awal, semoga kedepannya juga dilancarkan juga. Ini tapi udah bisnis cabang yang baru. Ini udah cabang 3. Cabang 3. Berarti udah banyak dong clothingan, baju juga udah jalan. Ya kalau untuk clothingan ini lagi masa produksi, insya Allah akhir bulan udah launching sih. Jadi berapa nih total bisnisnya? Sampai sekarang sih alhamdulillah masih 2. Dua, clothingan sama Makanan. makanan. Iya. Kenapa nih? Ini makanan kan ada banyak nih sekarang ya, ada skincare. Nah jadi lucunya ini kenapa pengen buka Taichan, emang karena dari tahun 2014 itu emang saya demen banget sama Taichan. Iya, lagi ngehits juga pada zaman itu kan. Nah pas dari tahun 2014 itu, ketika tahun 2021 pas saya lewat Senayan, ternyata hype-nya Taichan tuh nggak habis-habis gitu loh. Ternyata masih banyak antusias orang-orang yang, terutama kaum milenial ya, yang suka banget sama sate ini. Jadi mungkin ada beberapa kaum milenial yang mungkin udah bosan sama sate Padang, Kacang, terus pengen cobain yang beda, yang biasa ada asin-asinnya, gurihnya. Makanya kayak anak-anak muda tuh doyan makan Taichan sih. Tapi ada rasa khawatir nggak sih bukanya di saat pandemi? Ada rasa khawatir nggak sih bercabang di saat pandemi gitu? Alhamdulillah enggak sih, karena Yakin jadinya? ya harus yakin, harus optimis. Karena ketika Percaya usaha aja. dan doa itu semua diserahkan aja sih. Yang penting niatnya baik ya. Maintenance-nya kan ada clothing juga, ada makanan juga, pengelolanya gimana? Jadi kan usaha bareng teman-teman juga, jadi kayak salingin aja sih, bagi-bagi kerjaan aja. Jadi kalau misalnya teman ngurusin marketingnya, saya kayak ngurusin konsep-konsep yang seperti apa untuk bisnisnya. Glenka gimana, mau terjun juga nggak buka satu Taichan? Enggak lah. Ya kalau untuk Glenka sih ntar kedepannya pengen bisnis bareng Glenka juga. Cuma masih direncanakan lah, semoga tahun depan
diinin lah, apa namanya, Dilancarkan. belajar. Rencananya apa sih pengen buka? Yang buka makanan juga sih. Iya. Makanannya apa nih? Korean food? Enggak. Western? Seafood. Seafood sih kayaknya sih. Pengen Di ya. daerah mana nih Kak? Udah di planning nggak? Dari tempat atau gimana? Kalau untuk mapping sih udah sih, paling kita bukanya di daerah, pengennya ya, pengen tuh daerah Cibubur sih, dekat-dekat sama rumah juga. Jadi enak kontrol juga, bisa main nongkrong sekalian makan di sini juga. Dapat lancar jadi hari ini supportnya seperti apa? Selalu nemenin Rendy. Ya kan nemenin juga ya dari awal Taichan ini dibentuk konsepnya segala macam, ya kan temenin terus support, paling cuma bisa itu aja sih, doain ya. Alhamdulillah sekarang sih lancar ya, semuanya dimudahin sih, dari proses tes foodnya, terus buat konsep tempatnya juga, untuk cari lokasinya juga. Alhamdulillah semuanya dimudahkan sih. Glenka nih Red, Iya, alhamdulillah. gimana nih Kak Randy Apanya gimana ya? kebahagiaannya? Kalau kebahagiaannya emang udah dari awal ketemu keluarga Grand Kato udah bahagia sih. Dan lebih bahagia lagi ketika keluarga Grand Kato ternyata benar-benar apa ya, welcome banget sih sama saya. Jadi itu yang membuat rasa kebahagiaan itu lebih tinggi lagi. Target asmara gimana nih Kak? Bukan gue yang nanya loh. Ya, insya Allah tahun depan sih. Insya Allah. Kak, boleh tau nggak siapa yang ngambekan sih Kak? Yang lebih sering suka sering ngambekan. Randy. Oh. Beneran nggak? Iya. Oh, iya. Ngambeknya gimana Kak kalau aku Kak? Ya ngambek-ngambek itu aja sih. Manja ya. Gak balas foto apa? Hah? Ngambeknya gimana Kak? Yang cemburuan tuh cemburuan siapa Kak? Kalau cemburuan pasti sih cemburuan, cuman kayak buat sekarang gitu kayak udah ngasih saling rasa kepercayaan aja sih. Kak, aku ngeliat yang di YouTube Kak Glenka ngeprank Kak Glenka selingkuh. Itu gimana kok Kak Randy pucet banget? Nggak pucat, maksudnya ya karena ngerasa nggak bersalah ya itu sebenarnya nggak pucat ya, cuman lucu aja ngeliat ekspresi dia kayak gitu kan. Maksudnya ya Apa yang di pikiran Kak Randy, akan mutusin bener atau oh, gimana? enggak lah, maksudnya putusin apa? Putus Gila nih apa gua harus putus putusin? nih kayaknya. Aku bisa diputusin tiba-tiba. Iya. Nah kan pasti akhirnya ketika udah tahu pasti bakal bilang kalau ini prank semua, kalau ini semua prank. Kak, tapi beneran tahun depan rencananya ada Ya doain aja yang terbaik. Gimana sih? Iya, semoga cepet lah. Kak Glenka bener tuh, kalau orang selingkuh bodo amat lah ya, pokoknya putus nggak sakit hati gitu. Ya enggak, karena ya buat apa dipertahanin untuk hal yang nggak penting kayak gitu. Rasa kepercayaan itu mahal sih. Iya, kalau percaya kan Iya, susah. Kalau misalkan masih diterusin nanti Iya, gimana? insecure kan, makin mikirnya kemana-mana. minggu depannya bulan berapa? Iya, lihat aja lah pokoknya. Tunggu aja nanti ada iya, pokoknya, undangan. Iya, udah. Siapa nih yang paling bucin nih Kak? Berdua. Udah nggak ada bucin-bucinan juga sih, kayak ya udah kita Biasa aja. let it flow aja sih. Jadi kayak ya hubungan-hubungan pada umumnya aja sih. Yang paling pengertian Kak Randy? Glenn kasih. Udah. Dia lebih mengerti saya. Romantisnya gimana Kak? Paling romantis siapa nih? Kalau romantis kita berdua kayak kurang romantis ya saya. Apa kamu romantis? Nggak tahu. Mungkin apa ya, cara menunjukkannya beda sih. Jadi kalau misalnya beberapa orang berpikir kalau romantis tuh kayak harus ngasih bunga. Kalau menurut saya ya, kalau romantis tuh ya mengasihkan segala upaya rasa perhatian kepada pasangan, terus kita tunjukkan seberapa tulus kita sama dia, rasa sayang kita tunjukkan sama dia. Itu udah definisi romantis sih menurut saya. Bukan yang untuk kasih bunga gitu. Ada niat tahun depan menikah berarti udah yakin banget nih kan? Udah mantap apa gimana? Ya doain aja lah yang terbaik. Biar dimudahkan aja segala urusannya. Tapi ya keyakinannya udah gimana? Yakin? Yakin mah yakin aja. Cuma kan semua diserahin sama yang di atas. Maunya kayak gimana? Kita manusia cuma merencanakan. Untuk kedepannya tinggal kita serahin. Iya. Nah, menutup kemungkinan untuk endorse televisi untuk live atau gedung. Kalau pikiran ke sana sih masih belum kepikiran. Cuma apa ya? Pasti kalau misalnya kayak gitu-gitu kan pikirin dulu kali saya. Soalnya di
dimatangin dulu konsepnya mau seperti apa, baru diomongin dari keluarga ke keluarga gitu. Ini harus dimufakatin dulu sih. Tapi Nengko ada kangen sih sama keluarganya Randy. Eh, sejauh ini sih masih video call aja. Oh, belum Karena ada waktu lagi ke sana ya? belum sempet ke Medan, juga keluarga belum kesini kan, jadi masih lewat video call aja sih. Gimana ibunya? Ya, alhamdulillah diterima dengan baik. Terus apa lagi ya? Ya baiklah, alhamdulillah. Sering video callan nggak sama ibunya apa gimana? Pokoknya beberapa kali saya lagi video call, pas misalnya kebetulan ada Glenn di samping, silaturahmi. Kak, soal kapan cinta dong kak, dikit kak. Ini Randy alias Ricky masih setia sama Elsa nih, masih ngarep sama Nino kalau Elsa. Gimana nih kak? Kalau misalnya sejauh ini sih alur ceritanya masih apa ya? Kesel gak sih? Saya kesal kenapa? Kalau untuk karakter Ricky sendiri sih nggak kesal sih, maksudnya masih ngejar-ngejar Elsa juga sampai sekarang, masih berharap ada respon yang baik dari si Elsa. Cuma kalau misal dari saya, pandangan saya ngeliat sini itu kayak apa ya, kesal sih maksudnya sebegitu ngejar seseorang yang nggak mengharapkan dia sama sekali ya. Gitu doang sih. Dapat Elsa dapat hadiah ulta dari Randy. Happy banget dan malah ngarepin Randy datang ke tempat rehabilitasi. Oh, mesin itu. Iya, jadi ketika ketika suami Elsa udah datang, mertua, orang tua, terus adiknya, kakaknya juga udah datang, ada satu yang kurang di dalam pikiran dia, dan itu Ricky. Dan ketika dia lagi memikirkan itu, tiba-tiba Ricky muncul, terus ngasih kado buat si Elsa. Nah, Elsa sebenarnya gimana perasaannya ke Randy? Keren di. Ke Ricky. Kalau Elsa ke Ricky itu Sebelum untuk masalah perasaan sukanya kayaknya belum ya, cuma untuk kedekatannya udah mulai dekat sih, tapi untuk rasanya Elsa ke Ricky Belum tumbuh. tumbuh, dia masih fokus ke suaminya. Elsa, ini kan Jessica udah dibawa pulang nih sama Pak Irfan. Gimana nih Kak Elsa nanggepinnya? Iya, Elsa kan di rumah rehabilitas jiwa itu kan dia punya dua sahabat itu kan, Neneng sama Jessica, dan setiap harinya sama mereka terus. Dia merasa kehilangan lah pastinya, karena Elsa ngerasa udah sayang banget juga kan sama Jessica sama Neneng gitu. Tapi tiba-tiba Jessica dibawa pergi gitu sama papanya, nggak ngomong-ngomong sama Elsa sama Neneng juga. Elsa agak sedikit kecewa sama Jessica. Kan ngomongin? Enggak, tapi nggak pulang. Iya, maksudnya ngomong ke mall gitu. Ngomongnya ke mall doang, tapi ternyata itu nggak balik lagi kan. Ya disitulah kekecewaannya Elsa mulai tumbuh sama Jessica. Padahal udah deket banget ya. Iya udah deket banget. Cuma ya nggak tahu lah nanti gimana cerita penulis lah. Jadi itu Randy itu adalah Adi tunangan Jessica gitu. Iya. Ya, Nah itu gimana tuh? sempet kaget juga sih, kayak dari tim penulisnya bikin cerita seperti itu, kayak oh ternyata Jessica itu mantannya Randy, tapi dulu panggilannya Adi. Sekarang ceritanya semakin ini ya berkembang juga ya, dari Jessica, dari Neneng, dari tiba-tiba tunangan sama Randy, terus ternyata Randy kerjanya sama Aldebaran kayak pokoknya makin luas lah ceritanya, semakin seru sih. Emosinya Elsa juga udah stabil sekarang ya. Emosinya Elsa sekarang sih udah mulai stabil, cuma ya kita nggak tahu ya untuk kedepannya, mungkin pasti ada trigger lagi yang bikin Elsa makin kebentuk lagi kayak Elsa waktu dulu, atau kayak gimana kita nggak tahu. Nah itu kehamilan Elsa kalau bukan anak Nino gimana tuh? Nah itu lucunya tuh. Saya sendiri pun juga nggak tahu ya itu anak siapa, anaknya Ricky atau anaknya Nino. Cuma kalau misalkan ternyata anaknya Ricky ya shock juga gitu. Tapi kalau misalkan ternyata anaknya Nino ya alhamdulillah. Kak, soal persahabatan kakak sama Neneng sama Jessica gimana nih kak? Semakin akrab atau gimana? Sama Neneng ya semakin akrab. Ya kalau bisa dilihat Neneng kan juga menghibur ya. Elsa yang dia Terus ngeladenin gitu.
Riki kalau misalnya Kalau anak Ino, kalau anak itu anak Ino, ya nggak tahu ya kalau untuk karakter si Ricky ini masih belum tahu kedepannya mau dibuat seperti apa. Cuman paling nunggu dari tim penulis aja sih, ya nentuin jalan cerita seperti apa. bagaimana kesabarannya sih Kak Riki menghadapi Elsa? Sabar banget sih, maksudnya ya yang udah dari awal sampai sekarang pun yang terus berharap berjuang untuk mendapatkan perasaannya Elsa itu kayak nggak ada rasa putus asa sih. Sampai nekat berbohong juga. Sampai nekat berbohong juga. Sebegitu apanya ya, luar biasanya sih Ricky ini untuk mendapatkan cinta sucinya. Nah, sekarang aslinya bener nggak seorang Randy akan berusaha segalanya mendapatkan Glenka? Kalau segila itu enggak sih kayak, maksudnya kayak sampai jatuh kayak psycho sih, maksudnya kayak karakter si Ricky itu sendiri ya. Lagi gitu. Ya karena di sini waktu awal-awal kita sama Glenka juga apa ya? Kalau misalnya saya ngedeketin Glenka tuh kayak pasti kan ngeliat respon dari Glenka juga nih. Kira-kira dia bakal gimana ya? Kalau misalnya ada lihat tanda-tanda lampu hijau nih, harus saya Kejar. kejar. Jadi yang logis-logis aja gitu. Yang harus Wajar-wajar. sewajarnya aja sih sebenarnya. Nah, ini soal Irfan ternyata omnya Andin dan meneror Elsa selama ini dia rehabilitasi. Gimana Kak? Ya, Dan ternyata Andin sepupunya Jessica. ini kan di sini Elsa belum tahu ya kalau ternyata Jessica itu sepupunya Andin, Irfan itu omnya Andin. Jadi emang belum ketemu kalau Elsa itu tahu mereka itu masih keluarga. Tapi ternyata kan di balik itu semua kan si Irfan itu musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut. Ya mau gimana ceritainnya lagi kita juga nggak tahu sih. Ikut alurnya aja sih. Cuma untuk sampai saat ini Elsa belum tahu Irfan itu siapanya dari keluarga Al-Fahri. Ini udah 1 tahun 500 episode. Gimana nih Kak Randy, Kak Glenka? Rasa syukurnya? Wah, luar biasa, alhamdulillah banget. Bersyukur banget sih. Iya. Alhamdulillah masih bisa dipercaya sama penonton semua, bertahan sampai sekarang dengan rating yang alhamdulillah. Berharap juga apa kedepannya masih tetap stabil lah dari segi Amin. ceritanya, dari penonton yang setia udah nonton cinta. Paling kita ya tetap terus bekerja keras memberikan yang terbaik supaya teman-teman di rumah yang nonton gak kecewa. Mantap. Oke. Kak, terakhir pernah syuting FTV sama Vanessa Angel, mungkin mau ucapin? Gua nggak pernah. Nggak pernah. Oke pemirsa, terima kasih. 1, 2, 3, oke. Oke pemirsa, terima kasih udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak udah ngikutin terus hari ini, udah pas opening Iya, acara Taichan. terus sempat bakar-bakar juga, terus nyediain sate untuk Mainda, terus buat pelanggan yang lainnya juga. Dan buat kalian semua penonton jangan lupa mampir ke Sate Taichan BB yang ada di Metro Pondok Indah nomor 61. Siapa tahu rumah kalian dekat-dekat sini, pesan aja, bisa pesan ojek, bisa dine-in juga di sini. Iya, Iya. Bisa dapat Datang ya? hadiah gitu. bisa dapat hadiah Iya, juga. acara di hari ini saya. Oh, hari ini. Hari ini doang. Nggak apa-apa, kita bikin lagi aja. Ya, boleh, ntar. Ya, nanti kita bikin acara lagi kalau misalkan kalian story-story. Kemudian